perhatikan ke take home pay untuk Parto jika menggunakan net basis. Jadi kalau take home pay itu adanya di kita, di pegawai untuk menerima penghasilannya. Kan itu yang paling penting buat kita. Adapun buat pemotong nanti kita akan bahas. Sekarang kita hitung berapakah take home pay jika Parto menggunakan net basis, bukan Partonya tapi perusahaannya, yaitu PT nggak ada ya, Bunga Plastik pokoknya ya. Cara hitungnya sama persis sampai dengan PPh terutang sebulan. Bedanya ada di sini. Nah, bedanya ada di perhitungan take home pay-nya. Penghasilan brutonya tetap sama, tapi pajak penghasilan yang dibayarnya jadi 0. Kenapa? Karena dibayarkan oleh si pemberi kerja. Itu kan net basis. Jadi nanti perusahaan itu ada biaya keluarnya itu PPh pasal 21 karyawan atau pegawai. Jadi hasilnya 17.127.500 dikurangi iuran-iuran aja. Dikurangi 340.000 kurangi 340.000. Hasilnya 16.447.500. Karena pajak penghasilannya itu dibayar oleh perusahaan. Gitu. Oke. Lanjut. Untuk take home pay jika perusahaan menggunakan metode tunjangan pajak. Nah, kalau menggunakan tunjangan pajak, perusahaan itu mengeluarkan biayanya itu bukan biaya pembayaran PPh pasal 21, tapi tunjangan pajak yang masuk ke komponen gaji. Makanya kita harus hitung lagi dari awal. Karena di atas kita udah bikin ya. Jadi kita tinggal copy paste aja. Nah, bedanya di sini ada tunjangan pajak. Kalau di atas kan tadi pada saat kita ngitung gross method tidak ada ya. Tidak ada tunjangan pajaknya. Sekarang ada. Berapa tunjangan pajaknya? Tunjangan pajaknya antara dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, tunjangan pajaknya itu nilainya atau nominalnya sesuai sama pajak yang terutang sebelum diberikan tunjangan pajak. Artinya pakai gross method tuh berapa pajak yang harus dibayar sama karyawan. Yang harus dibayar sama karyawan kan 1.075.458 kan setiap bulannya. Nah, 1.075.458 itu dibayarkan oleh karyawan, oleh perusahaan, diberikan tunjangan, begitu. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, ya, tunjangan pajak itu pakai tarif gitu ya, sama kayak tunjangan kesehatan, tunjangan hari tua. Misalkan tarifnya 10%, 5%, 0,5% gitu. Jadi tunjangan pajak itu seperti itu. Ada dua kemungkinannya. Dasarnya itu apakah dasarnya dari pembayaran pajak gross method atau ditentukan tarif sendiri seperti tunjangan kesehatan. Dari mana 0,5%? Kan kebijakan. Dari mana tunjangan hari tua 0,25? Dari kebijakan. Nah, seperti itu. Ya. Jadi karena ada tunjangan pajak bertambah ya, kita hitung lagi 17 juta ditambah 1.075.458 ditambah 85.000 ditambah 42.500. Hasilnya 18 juta
202.958. Biaya jabatannya pun pasti maksimal, ini sama, total pengurang sama, nah neto yang beda ya. Yang netonya 18.202.958 dikurangi 1.180.000, hasilnya 17.022.958 dikali 12 kalau untuk 1 tahun, hasilnya 204.275.496. PTKP-nya sama 72 juta. Jadi hasilnya atau PKP-nya 132.275.496. Biasanya kita PKP dibulatkan dalam ribuan ya. 132.275.000 seperti itu. Jadi 132.275.000 dikurangi 50 juta. Hasilnya 82.275.000 gitu. Dikali 15%. 12.341.250. Totalnya pajak yang terutangnya jadi 14.841.250 per tahun. Per bulannya kita bagi 12. 1.236.771 ya. 770,8 kan. Nah ini PPh terutang sebulannya. Jadi take home pay-nya kita copy dari atas ini aja ya. Take home pay-nya kita ke bawahin aja biar enak lihatnya. Penghasilan brutonya nggak 17 juta lagi ya, tapi berapa tadi? Nah ini yang baru ya, kan ini pakai tunjangan pajak. Pajak penghasilan yang dibayar ini ada, ini pajak penghasilan atau tunjangan pajak ya, tunjangan pajak. Tunjangan pajaknya berapa? 1.075.000. Dapat diskon gitu ya dari perusahaan, dikasih tuh 1.075.000 nih buat bayar pajak. Sedangkan yang harus dibayar oleh pegawai yaitu 1.236.771 ya sebulannya. Jadi bukan 1.236.771 ya, tapi dikurangi nih. Ini tunjangan pajak. Tunjangan pajaknya 1.075.458. Jadi pajak penghasilan dibayar pegawai 1.236.771 dikurangi 1.075.458. Hasilnya 161.313. Jadi ini kita hapus aja karena udah dihitung di atas. 161.313 lebih kecil ya. Yang harusnya 1 juta lebih hanya tinggal bayar 161. Kita tinggal hitung lagi berapa take home pay-nya. 18.202.958 kurangi 161.313 kurangi 340.000 kurangi 340.000 sama dengan 17.361.645 gitu. Oke.
Lanjut ke yang D, take home pay menggunakan gross up. Nah, kita hitung dulu PKP-nya ya. Kita hitung dulu PKP-nya. Berapa PKP-nya? Kita pakai PKP yang sudah dihitungkan. PKP-nya ini nih, 119 juta kan. Nah, PKP-nya 119 juta dari mana ini? Dari yang kita udah hitung di metode gross up. Gross method, sorry. PKP ini dapatnya kita hitung dari PKP gross method. Jadi gross up-nya kita cari rumusnya ya. Di buku atau di modul. Kita cari yang si penghasilan kena pajaknya atau PKP-nya, yaitu sekitar 191 juta. Mana ya? Kelewat. Bentar. Kok hilang? Nah ini. Nah, berarti pakainya yang lapisan kedua ya, untuk menghitung tunjangannya. Mana tadi perhitungannya kita? Nah, ini rumusnya untuk gross up. Jadi, PKP-nya 119, 370 dikurangi 47.500 dikali 15 dibagi 85 ditambah 2.500.000. Jadi tunjangan pajaknya dengan menggunakan gross up kita hitung 119 370 kurangi 47.500 sama dengan 71 dikali 15 dibagi 85 ditambah 2.500.000. Hasilnya 15 182 941,1 ya. Bulatkan jadi segini. Ini per tahun. Kalau kita mau ngitung per bulan tinggal dibagi 12. 1.265.245. Jadi tahap pertama menghitung PKP kita udah lakukan di metode gross method. Yang kedua kita hitung berapa gross up-nya, tunjangan PPh-nya. Kita udah lakukan ini di pertemuan, di pajak 2 dan pajak 1. Kemudian yang ketiganya yaitu pembuktian kan. Kita bisa copy lagi. Ya. Gaji sebulan. Gaji sebulannya sama, tunjangan pajaknya asalnya 1.075.000 jadi 1.265.245. Ininya sama, kita hapus berarti ini 17 juta. Karena ini perhitungannya per bulan ya. Kalau mau hitung per tahun juga monggo. Yang penting tunjangan pajaknya sama dengan PPh yang terutangnya. Oke. 17 juta ditambah 1.265.245 ditambah 85.000 ditambah 4.500. 18.392.745 dikurangi 1.180 sama dengan
17.212 745. Penghasilan neto setahun kita kaliin 12. 206 552 940. Kurangi PTKP. Hasilnya 134 552 940. Untuk ini kita nggak pakai dulu PKP yang dibulatkan dalam ribuan untuk mengetahui ini benar atau enggak nih ya. 134 dikurangi 50 juta. Hasilnya 84 552 940 dikali 15%, 12 682 941 ditambah 2.500.000 jadi 15 182 941. PPh terutang sebulannya dibagi 12. 1.265 245. Tunjangan pajaknya berapa? 1.265 245. Nah, berarti pajak penghasilan yang dibayar sama pegawainya 0. Artinya jawaban kita atau gross up kita benar. Begitu ya. Kita hitung THP-nya, take home pay setiap bulannya. Penghasilan brutonya berapa? Ini ya, 18 392 pajak penghasilan yang dibayar sama pegawai 0 ya. Jadi kita hitung 18 392 745 dikurangi 340.000 kurangi 340.000. Hasilnya 17 712 745. Ya, ini jawaban untuk soal kasus yang ketiga, huruf D ya, huruf terakhir. Kalau pakai gross up 17.700.000. Kalau pakai tunjangan pajak 17.300.000. Kalau pakai net basis 16.447. Kalau pakai gross method 15.372. Paling gede pakai gross up ya. Seperti itu cara pengerjaannya.